لله الملك الديان، والصلاة والسلام على محمد سيد ولد عدنان وعلى آله وصحبه وتابعيه على مر الزمان. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له المنزه عن الجسمية والجهاد والزمان والمكان. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الذي كان خلقه القرآن. أما بعد، عباد الرحمن، وإني أوصيكم ونفسي بتقوى الله المنان القائل في كتابه القرآن: خذ العفو وأمر بالعرف wa'rid 'anil jahilin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, di siang hari yang penuh berkah ini, khatib mengajak jamaah sekalian dan tentunya diri kami sendiri untuk senantiasa menjaga dan meningkatkan kualitas ketakwaan kita kepada Allah. Karena dengan ketakwaannya itulah Allah memberikan jalan keluar dari problem kehidupan yang kita hadapi, juga memberi kita anugerah yang melimpah tanpa disangka-sangka dari mana datangnya. Jemaah kaum muslimin yang dirahmati Allah, kini kita berada di bulan yang penuh kebahagiaan, bulan kasih sayang, yaitu bulan Rabiul Awal. Bulan ini juga sering disebut bulan Maulid, yaitu bulan di mana Nabi Muhammad SAW lahir ke dunia ini. Pada bulan ini, umat Islam di berbagai belahan dunia merayakan kelahiran sang Rasul yang mulia dengan beragam perayaan sesuai dengan tradisi dan kebudayaannya masing-masing. Dalam perayaan Maulid, solawat serta salam dilantunkan, kisah perjalanan hidup baginda Nabi dibacakan. Semua itu dilakukan tidak lain adalah untuk meneladani akhlak Nabi Muhammad SAW yang mulia. Mengenai akhlak Nabi yang perlu diteladani, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Ahzab ayat 21. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri tauladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut asma Allah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, salah satu akhlak Nabi dan suri tauladan yang perlu kita contoh adalah sifat Nabi Muhammad, yaitu sifat pemaaf. Dikisahkan pada suatu hari Nabi sedang berkumpul bersama para sahabatnya di masjid. Seketika seorang Arab Badui dari pedalaman muncul ke masjid, akan tetapi bukan mengikuti majlis Nabi. Arab Badui tersebut tiba-tiba kencing di salah satu pojokan masjid. Melihat hal tersebut, para sahabat pun marah dan ingin melabrak orang Badui tersebut. Sebelum para sahabat melabrak orang Arab Badui tersebut, Rasulullah SAW pun mencegahnya. Beliau membiarkan supaya orang Arab Badui tersebut menyelesaikan buang air sampai tuntas. Kemudian Rasulullah meminta salah satu sahabatnya untuk mengambil air, kemudian menyiram air bekas kencing tadi yang dikencingi orang Arab Badui itu pun dibiarkan pergi oleh Rasulullah. Kisah ini menunjukkan bahwa Rasulullah merupakan sosok yang besar hati, tidak mudah menyalahkan orang lain, bahkan memaafkan orang yang sudah jelas-jelas salah
karena bagaimanapun orang Arab Badui tersebut barangkali tidak mengetahui bahwa perbuatannya tersebut dilarang. Sifat teladan inilah yang harus kita teladani dari beliau. Jamaah salat Jumat rahimakumullah. Pada kisah lainnya, dikala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebarkan dakwahnya, berbagai cacian, penindasan, penyiksaan telah beliau alami. Bahkan tindakan-tindakan tersebut bukan hanya menimpa beliau, tetapi juga orang-orang di sekitar beliau, baik keluarga maupun para sahabatnya. Salah satu yang menjadi korban penyiksaan adalah keluarga Ammar bin Yasir. Ibunya Ammar yaitu Sumayyah dibunuh dengan ditusuk menggunakan tombak. Ayah Ammar yaitu Yasir dibunuh juga dalam penyiksaan tersebut. Sementara Ammar sendiri dipaksa untuk keluar dari Islam. Melihat penyiksaan dan kezaliman tersebut, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak menaruh dendam sama sekali, hanya memerintahkan Ammar untuk bersabar. Bersabarlah wahai Ammar, bersabarlah wahai keluarga Yasir, sungguh kalian telah dijanjikan masuk surga. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dikisahkan juga ada seorang penyair yang masyhur di tanah Arab bernama Ka'ab bin Zuhair. Di saat Nabi Muhammad SAW mendakwakan risalah Islam, kala itu banyak sekali yang memusuhinya. Di antaranya adalah Ka'ab bin Zuhair. Ia menggunakan seni puisinya sebagai perlawanan, yaitu Ka'ab menciptakan syair-syair sebagai kontra terhadap ajaran yang Rasulullah bawa. Ketika peristiwa penaklukan kota Mekah oleh kaum muslimin yang terjadi pada tahun 8 Hijriah, Ka'ab bin Zuhair merupakan salah satu musuh kaum muslimin yang melarikan diri. Bujair yang merupakan saudara Ka'ab yang telah dahulu masuk Islam menyarankan Ka'ab untuk menemui Rasulullah SAW. Sebab siapapun yang datang kepada beliau, siapapun yang datang kepada Rasulullah SAW mengakui kesalehannya, maka akan diberi maaf. Ka'ab pun mendatangi Rasulullah SAW. Dan beberapa sahabat ketika melihat Ka'ab, mereka hendak menyerang Ka'ab. Akan tetapi Rasulullah SAW mencegahnya dan mendengarkan penyesalan dari Ka'ab. Ka'ab pun bertobat dengan tulus dan Rasulullah SAW pun memaafkannya. Bahkan Ka'ab membacakan bait-bait syair yang dinamakan Banat Su'ad, hingga Nabi pun senang dan menghadiahinya sebuah mantel tebal yang terbuat dari bulu. Jamaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah, tampaknya sifat pemaaf Nabi dan akhlaknya yang mulia sangat membekas di benak para keluarga dan sahabatnya. Di sini kami akan membacakan hadis riwayat dari Tirmidzi dari Aisyah menceritakan tentang keluhuran budi Nabi SAW. Siti Aisyah mengatakan, lam yakun fahishan wala mutafahishan wala sahanban fil aswaq wala yajzi bisayyi minas sayyi walakin ya'su wa yasfah. Siti Aisyah menceritakan Rasulullah SAW bukanlah seorang yang buruk perilakunya, tidak pula menjelek-jelekkan orang lain. Beliau tidak suka berteriak di pasar.
beliau bukanlah tipe orang yang membalas keburukan dengan keburukan. Namun beliau selalu memaafkan dengan lapang dada. Rawahu Tirmidzi. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Semoga di bulan Maulid ini kita dapat selalu membaca selawat, mengirim salam, dan membaca kisah-kisah perjalanan hidup sumber teladan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak berhenti pada membacanya, kita juga dapat meneladani dan mengikuti akhlak beliau yang pemaaf, sehingga nanti di akhirat kelak kita diakui sebagai umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza fastaghfirullahal azim innahu huwal ghafurur rahim.